Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aldi Oktavian Putra dan rekan saya Andri Angga Mahendra. Di sini kami akan memberikan edukasi serta pembelajaran yang bertujuan untuk magang kedua, yaitu magang dari rumah. Materi yang pertama ini kami akan memberikan pemaparan mengenai seni mengatur waktu. Apa itu seni mengatur waktu? Mari simak baik-baik video kali ini ya. Oke, materi yang pertama yaitu time is money. Time is money. Apakah Anda percaya? Time is money. Waktu adalah uang. Kalau saya tidak. Kenapa? Karena apakah Anda bisa memanfaatkan waktu untuk menjadikan uang? Ya, kalau bisa. Kalau tidak, maka dari itu mari kita melihat bagaimana cara mengatur waktu dengan yang tepat dan benar. Tipe manusia dalam mengatur waktu. Yang pertama, penting dan mendesak. Penjelasannya di sini adalah di sini kita seharusnya bisa melakukan sesuatu yang bersifat penting sejak dulu. Namun, kita selalu menunda-nunda hingga waktu kian dekat dan berakibat kita menjadi terpaksa menyelesaikannya. Kedua, penting tapi tidak mendesak. Penjelasannya di sini adalah di sini dapat kita lihat jika rencana-rencana yang telah disusun dengan rapi dan telah terukur untuk mencapai target di tiap-tiap timing yang pas. Hal ini berakibat mendapat hasil yang maksimal. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Ini tipe manusia yang sering menghabiskan waktu yang sebenarnya tidak penting, namun ada suatu objek yang membuatnya menjadi terdesak. Dan yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Penjelasannya di sini adalah dapat dilihat tipe ini adalah yang membuang-buang waktunya dengan hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya sudah banyak dialami generasi muda saat ini. Yang selanjutnya, tips mengatur waktu yang efektif. Pertama, membuat rencana kerja harian secara detail di waktu malam hari sebelum tidur. Penjelasannya adalah segala yang teratur maka mudah untuk diukur. Begitu juga dengan waktu dan kegiatan harian kita. Semakin teratur, maka kita dapat meningkatkan hari demi hari produktivitas kita semakin lebih baik lagi. Yang kedua, buat skala prioritas. Berikan ranking atau urutan di setiap tindakan yang telah kita atur di hari sebelumnya, dari mulai yang terpenting sampai yang tingkat kepentingannya kurang. Yang ketiga, tegas menjalankan rencana harian kita. Mulai sekarang, kita harus bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang di luar rencana positif kita untuk hidup terbaik ini. Pada awalnya, kebiasaan ini akan terasa asing bagi kita, tetapi adalah awal dari perubahan jangka panjang yang akan kita raih. Yang keempat, tunda hal yang kurang penting. Menunda di sini adalah menunda hal yang kurang penting, tetapi tetap harus dilakukan. Yang penting tetap didahulukan. Di bawah itu, kita boleh tunda sampai waktu yang tepat untuk segera dieksekusi. Yang kelima, jadilah raja tuntas. Dalam hal ini, seni mengatur fokus diperlukan. Kita harus bisa fokus ketika hal penting ada di depan mata untuk dieksekusi. Tuntaskan hari itu juga karena hari esok akan ada hal lain atau hal baru yang menanti kita. 6. Delegasikanlah tugasmu kepada ahlinya. Mendelegasikan sebuah tugas atau keputusan memang tidaklah mudah, apalagi mengingat seringnya orang terdekat atau yang diberi amanah malah menyelewengkan amanah yang kita berikan. Jadi, delegasikan tugas-tugas positif yang bisa kita delegasikan. Ajari mereka dan kembangkanlah mereka secara tulus. Ini adalah pahala bagi kita. Yang ketujuh, aturlah gadgetmu. Saya kira ini penting sekali ditegaskan bahwa gadget alat bantu untuk mencari informasi, belajar, dan bertransaksi bisnis. Bukan euforia dalam kebahagiaan semu yang lama-lama akan membunuh kita. Yang kedelapan,
Dorong terus dirimu untuk mengalahkan pesaingmu. Ada sebagian dari kita yang mungkin senang dengan tantangan, senang dengan kompetisi atau persaingan. Hal ini boleh saja dijadikan stimulan bagi berkembangnya diri kita untuk terus menjadi pribadi yang disiplin. Tetapi, alangkah baiknya jika persaingan itu dimulai dari diri sendiri dahulu. Yang kesembilan, kebiasaan rapi akan membantumu. Dengan bersikap rapi dalam aktivitas harianmu, itu akan membantu otakmu untuk tidak terlalu lelah memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah bisa disiapkan di hari sebelumnya. Yang ke-10, mendengarkan musik semangat. Ada masa di mana kita merasakan bosan dan jenuh akibat aktivitas harian. Ada banyak sekali sebenarnya musik-musik yang mendukung emosi kita untuk segera kembali on. Selain lagu-lagu Indonesia yang positif, kita juga boleh mengupdate lagu-lagu yang dari aliran barat. Yang ke-11, jaga keharmonisan dengan orang yang dicintai. Sesibuk-sibuk apapun kita, tentunya semua perjuangan ini pasti akan kembali ke rumah. Itulah mengapa permasalahan di rumah terkadang berdampak besar terhadap waktu dan produktivitas kita. Yang ke-12, tidur siang. Dengan tidur siang, otak kita bisa beroperasi lebih baik sepanjang hari. Konsentrasi yang tinggi, belajar, serta mengingat hal-hal penting lebih baik. Yang ke-13, istirahatlah ketika waktunya. Tidur adalah obat alami yang Allah ciptakan untuk kita. Tetapi terkadang kita menyepelekannya. Istirahatlah dengan semestinya. Kita tidak bisa memaksakan diri kita dalam keadaan fisik yang lemah. Dan yang terakhir, ibadah sebagai pondasi terkuat. Segala hal yang ingin kita capai selalu butuh disiplin yang tinggi. Dan disiplin tinggi ini tercermin dari teraturnya jadwal sholat kita, jadwal ibadah harian kita, serta kemampuan kita untuk mengutamakannya di atas urusan-urusan kita yang lain. Itu tadi pemaparan dari bab yang pertama mengenai seni mengatur waktu. Semoga bermanfaat ya. Nah, itu tadi pemaparan mengenai seni mengatur waktu. Bagaimana menurut pendapatmu? Jangan lupa berikan like serta komentar yang positif ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.